Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli Soliha, siswa-siswi SD T Harum Jakarta Utara? Bertemu lagi pada pembelajaran tematik di tema 5 tentang cuaca pada subtema 2 perubahan cuaca. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dan manfaat pada ilmu yang akan kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Tahukah Ananda apa itu cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Keadaan udara yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Cuaca dapat mengalami perubahan. Perubahan cuaca dapat disebabkan oleh suhu udara dan kelembapan udara. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Apakah itu? Kita lihat ya. Pada musim kemarau, kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu adalah menjemur. Entah itu menjemur pakaian bagi ibu rumah tangga, ataupun menjemur ikan bagi para nelayan, juga menjemur padi bagi para petani. Hal yang dapat kita lakukan ketika musim kemarau adalah memakai pakaian yang menyerap keringat. Memakai pakaian yang menyerap keringat. Dan pada musim kemarau, bencana yang sering terjadi adalah kekeringan, yaitu terjadinya kekeringan di beberapa tempat yang ada di dunia ataupun di Indonesia, di mana tempat tersebut sangat kekurangan air sehingga pada lahan terjadi tanahnya retak-retak seperti pada gambar yang tertera di layar. Lalu pada musim hujan, apa saja yang dapat kita lakukan? Yaitu adalah bercocok tanam bagi para petani ataupun tukang kebun. Lalu, memakai pakaian tebal untuk melindungi tubuh kita dari suhu yang cukup dingin. Bencana yang terjadi pada musim hujan biasanya adalah bencana banjir. Namun pada dasarnya bencana alam terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri, dari tangan-tangan manusia itu sendiri, di mana pada kekeringan yaitu ditebangnya penebangan pohon pada hutan-hutan sehingga menyebabkan tanah longsor ataupun kekeringan di mana air tidak dapat menyerap pada tanah. Kemudian bencana banjir terjadi karena saluran air tersumbat oleh sampah-sampah, di mana perilaku manusia yang tidak disiplin dengan membuang sampah sembarangan. Dan untuk kita, marilah kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik, berakhlak mulia. Salah satunya adalah menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan kita. Insya Allah. Penyakit yang harus diwaspadai saat musim pancaroba. Apa itu musim pancaroba? Yaitu peralihan dari satu musim ke musim lainnya, di mana tubuh kita juga harus beradaptasi. Yang pertama adalah flu. Kedua, saluran pernafasan. Gangguan saluran pernafasan bisa sesak ataupun batuk. Yang ketiga adalah demam berdarah. Lalu, hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita?
Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi, memperhatikan asupan yang baik untuk tubuh kita, juga dengan vitamin ya. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga. Ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, jika kita keluar rumah, sebaiknya gunakanlah atau memakai masker dan selalu menjaga kebersihan. Salah satunya dengan cara mencuci tangan, karena kita tidak tahu bakteri ataupun kuman yang ada di luar sana. Jadi kita harus selalu waspada dan selalu berusaha menjaga kebersihan diri sendiri. Jika bukan kita, siapa lagi? Bisa difahami ya Ananda Sholih Sholihah, dan bisa kalian praktekkan untuk menjaga kesehatan tubuh, juga istirahat yang cukup, berolahraga, disiplin memakai masker, dan disiplin menjaga kebersihan tubuh. Untuk hari ini latihannya, ambillah buku tulis kalian, lalu tulis kegiatan apa saja yang dapat kalian lakukan pada musim kemarau. Salah satunya tadi beberapa ibu sudah sebutkan di awal ya. Lalu yang kedua adalah kegiatan apa saja yang bisa kalian lakukan, yang dapat kita lakukan pada musim hujan, apa saja. Kalau kalian punya ada 10 kegiatan, silakan ditulis 10 kegiatan. Jika ada 7 kegiatan, silakan ditulis 7 kegiatan kalian pada musim kemarau ataupun musim hujan. Mohon dibantu ayah bunda untuk Ananda mengerjakan tugas, dan jika sudah selesai silakan dikirim pada wali kelasnya masing-masing. Insya Allah Ananda Sholih dan Sholihah dapat memahami ini semua ya nak. Amin. Berikutnya adalah kita memasuki pembelajaran tentang nilai pecahan. Perhatikan tabel berikut ini. Di sana ada gambar semangka. Satu buah semangka dipotong menjadi beberapa bagian. Untuk gambar kedua menjadi 8 bagian. Untuk gambar ketiga menjadi 12 bagian. Semangka yang dipotong menjadi 8 potongan, besar nilai pecahannya adalah 1/8. 1/8. Dan untuk semangka yang dipotong menjadi 12 bagian, nilai pecahannya adalah 1/12. 1/12. Nah, kita perjelas di sini ya nak. Semangka yang dipotong menjadi 8 bagian, nilainya menjadi 1/8. Sepotongnya bernilai 1/8. Untuk semangka yang dipotong menjadi 12 bagian, sepotongnya bernilai menjadi 1/12 bagian. 1/12 bagian. Bisa dipahami ya Ananda Sholih Sholihah. Lalu 1/8 dan 1/12, manakah semangka yang lebih besar? 1/8 kah atau 1/12 kah? Dari kasat mata kita sudah dapat melihat ya, ukurannya juga berbeda. Ya, 1/8 nilainya lebih besar daripada 1/12. 1/8 nilainya lebih besar daripada 1/12. Untuk Ananda Sholih Sholihah, kalian bisa kerjakan pada buku tema 5 di halaman 60 sampai 61 pada nomor 1 sampai nomor 5. Tulislah lebih besar, lebih kecil, atau sama besar pada latihan yang tertera pada halaman 60 dan halaman 61.
Tetap semangat Ananda Solih dan Solihah. Untuk mengetahui besarnya nilai pecahan, lebih besarkah, lebih kecilkah, atau sama besar, adalah dengan memperhatikan bilangan penyebutnya. Dengan memperhatikan bilangan penyebutnya, yaitu bilangan pembaginya. Ibu ingatkan lagi ya, di mana bilangan penyebut dan yang mana bilangan pembilang. Pembilang itu adalah angka yang ada pada bagian atas dan penyebut adalah bagian pembaginya. Angka yang ada di bagian bawah. 1/8 pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 8. Benar sekali. Jika penyebutnya sama, maka besar nilai pecahannya tergantung pembilangnya. Contoh adalah 1/3 dibandingkan dengan 2/3, maka yang lebih besar adalah 2/3. 1/3 dibandingkan dengan 2/3, maka yang lebih besar adalah 2/3, yaitu 2/3. Bisa dipahami ya, dimana pembilangnya lebih besar, angka yang ada di atasnya lebih besar. Jika penyebutnya lebih besar, maksudnya adalah bilangan yang ada di bawah, maka bilangan pembaginya tentu lebih banyak. Ya, sehingga nilai pecahannya lebih kecil. Ibu ulangi ya, jika penyebutnya lebih besar, maka bilangan pembaginya tentu lebih banyak sehingga nilai pecahannya lebih kecil. 1/8 dibandingkan dengan 1/3, maka yang lebih besar adalah 1/3. 1/8 dibandingkan dengan 1/3, maka yang lebih besar adalah 1/3, yaitu angka yang di bawahnya lebih kecil. Semoga Ananda Solih Solihah dapat memahami pembelajaran kali ini. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah lah Tuhan yang maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita. Allah lah Tuhan yang maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Dan bersyukur kita berada di bumi Indonesia, di mana cuaca ataupun musimnya tidak terlalu ekstrim untuk kita. Kita dapat beradaptasi dengan baik pada dua musim yang terjadi pada negara kita. Dan Allah lah yang maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Dan mungkin ini adalah yang terbaik kita tinggal di Indonesia, insya Allah ya nak. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Mohon dimaafkan untuk segala kekurangannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.